Eee, Halo, perkenalkan nama saya Fahri, ingin menjelaskan terkait dengan algoritma BFS. Namun sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu tentang, PRIO-Q. Jadi di sini kami memakai struktur data PRIO-Q untuk, menentukan, atau, membuat suatu queue yang memiliki prioritas. Nah, di dalam sini itu ada elemen PRIO-Q-nya, yaitu yang pertama adalah, koordinat di petanya, dan yang kedua adalah priority-nya. Nah, priority-nya ini berdasarkan, berapa kali algoritma BFS telah mengunjungi, tempat tersebut. Jadi semakin priority-nya sedikit, berarti, dia itu, makin diprioritaskan. Jadi kalau misalnya, jarang dikunjungi, maka, itulah yang bakal diprioritasin oleh algoritma BFS. Oke, untuk selanjutnya langsung aja ke algoritma BFS. Jadi di sini bisa dilihat, pertama ada while current, .getNav. Ini berarti, selama prio queue-nya nggak kosong, karena kita memakai sistem prio queue pada algoritma BFS, dan, selama prio queue-nya tidak kosong, dan, selama, count itu nggak sama dengan threshold, jadi threshold-nya belum penuh. Kalau misalnya threshold-nya udah ditemukan semua, maka, break gitu ya. Lalu untuk selanjutnya akan dicek apakah, map-nya itu out of bounds atau di luar, wilayah, dan dicek juga apakah, current location sekarang itu, berada di, area yang di-blok ataupun sudah di-visit. Jika di-blok atau visit, maka dia akan tidak melakukan apapun. Untuk selanjutnya akan dicek apakah, di sini bisa dilihat kalau sudah memenuhi kriteria tersebut dan masuk ke dalam, bagian else, dia bakal menambahi, count visit jadi +1, lalu, menambahi nodes dan juga, menambahi is visited ya. Jadi yang tadi yang false kita jadiin true dan kita juga mencatat progress-nya, kita mencatat progress. Dan selanjutnya, di sini bisa dilihat dicek apakah current location-nya itu sekarang merupakan treasure. Dan jika treasure, maka count dari treasure akan ditambahkan, solution-nya itu coordinate solution-nya bakal ditambahkan dan, akan di-save path-nya. Path-nya itu bakal di-save sehingga nanti, pada GUI bisa, di-generate kembali. Dan setelah itu karena kita memakai sistem reset pada BFS, semuanya akan di-reset kembali, list visitor-nya bakal di-reset, lalu, list dan queue-nya juga bakal di-reset semua dan, treasure-nya itu bakal diganti yang tadinya jadi T, kita akan ganti menjadi R. Dan, jangan lupa kalau, current node-nya itu udah is visited. Nah, sesudah dicek apakah ada treasure atau enggak, di sini kita bakal, melakukan BFS dengan pattern LURD left, up, right, down ya. Di sini buat, left-nya, di sini buat up-nya, di sini buat right-nya, dan di sini buat, down-nya, kayak gitu. Dan, untuk semuanya bakal di-enqueue lagi, ke dalam prio queue-nya tadi yang berisikan, koordinat sekarang dan, count visited-nya. Jadi udah berapa kali, koordinat tersebut di-visit. Ingat bahwa semakin sedikit, queue tersebut di-visit, maka, akan semakin prioritas. Karena, algoritma BFIS kita memprioritaskan yang belum di-visit. Lalu selanjutnya ada toggle, untuk TSP BFS. Jadi sebenarnya untuk TSP, lumayan simpel aja, kebanyakan hal itu sama, kita nyari sampai dia itu, getNav-nya itu sama dengan 0, yaitu untuk semua LPRQ-nya kosong. Nah, tetapi, di sini bisa dilihat, bahwa, kita nge-skip untuk, last station, kita nunggu sampai kita itu menyampai, starting point lagi, gitu. Ketika udah sampai starting point, dia bakal add range path-nya itu, ke dalam path yang bakal di-generate ke GUI, kira-kira seperti itu. Dan ini masih sama, dia bakal, mencarinya secara BFS, yaitu dengan pattern LURD. Sekian untuk penjelasan algoritma BFS, dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Michael Jonathan Halim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa algoritma yang ada pada aplikasi ini. Jadi yang pertama itu ada file reader. Jadi di sini dibuatkan sebuah kelas untuk untuk membaca file menjadi uh, suatu array of char, array 2 dimensi, dan juga menghitung banyaknya treasure yang terdapat pada uh, konfigurasi peta pada file txt tersebut. Jadi singkatnya ini dia akan membaca tiap baris dan akan melakukan validasi untuk setiap baris itu. Jadi validasi pertama itu memeriksa apakah file itu kosong atau tidak. Jika filenya kosong, maka dia akan throw exception file kosong. Lalu dia kalau filenya tidak kosong, dia akan looping ke semua line yang dibaca. Jadi jika ukurannya tidak sesuai dengan seharusnya, karena pada spek tertera bahwa ukuran segi 4. Jadi kalau ukuran yang tidak segi 4, maka dia akan throw exception. Lalu dia akan melakukan validasi terhadap semua karakter yang berada pada peta konfigurasi. Jika karakter itu bukan merupakan karakter yang valid, jadi karakter yang valid itu adalah K, R, T, dan X. Kalau tidak valid, maka dia akan throw error. Lalu dia juga akan menghitung
berapa banyak treasure yang terdapat pada peta konfigurasi. Lalu lanjut ke kelas berikutnya, yaitu kelas graph. Jadi untuk kelas graph ini, dia akan merepresentasikan graph yang merupakan persoalan dari peta harta karun ini dipetakan menjadi graph. Jadi di graph ini dia mempunyai atribut ukuran, lalu peta itu sendiri yang direpresentasikan dengan array 2 dimensi of characters, dan juga banyaknya treasure yang terdapat pada peta tersebut. Jadi di sini dibuatkan constructor, copy constructor, dan juga getter. Lalu dibuatkan juga fungsi solve. Jadi solve ini yang akan dijalankan untuk algoritma utama nanti di GUI-nya gitu. Jadi dia akan yang menjalankan fungsi BFS dan DFS dan juga TSP-nya. Lalu ada class solution. Jadi class solution ini yang akan merepresentasikan solusi dari persoalan. Jadi di sini ada nodes, banyaknya node yang dikunjungi, progress untuk menampilkan progress sebagai animasi, lalu ada root di sini yang ditampilkan di sebagai output di GUI nanti, dan ada steps, banyaknya langkah dalam root tersebut. Lalu ada execution time juga, dan ada solution map. Jadi ini peta yang akan menjadi solusi yang ditampilkan nanti, dan juga kumpulan koordinat dari setiap treasure-nya. Jadi di sini ada konstruktornya dan juga ada getternya yang nanti akan dihubungkan dengan aplikasi GUI-nya. Lalu lanjut, di sini ada kelas helper. Jadi helper ini adalah kumpulan fungsi-fungsi yang akan digunakan untuk membantu algoritma-algoritma utama lainnya gitu. Jadi yang pertama itu ada data table from text file. Jadi di sini yang akan mengkonversi dari sebuah file txt menjadi suatu data table. Lalu ada print map di sini untuk mencetak peta. Tapi di sini kasusnya itu untuk di terminal sebagai tester. Lalu ada memset juga ini untuk mengatur dan mengisi array yaitu atau buffer dengan suatu nilai serta juga ukurannya. Lalu ada set solution. Set solution ini yang akan memetakan rute solusi pada peta. Dan di sini juga ada set solution untuk TSP. Lalu ada get starting point untuk mencari titik mulai. Lalu ada sequence move juga, ini yang akan mengubah dari kumpulan titik menjadi rute dari solusi. Seperti itu. Lalu lanjut ke berikutnya. Di sini ada PrioQ. Jadi PrioQ ini merupakan suatu kelas yang merepresentasikan suatu queue yang memiliki priority untuk tiap elemennya. Jadi pada C# ini sudah tersedia kelas PrioQ yang bisa digunakan langsung oleh aplikasi. Namun yang menjadi concern dari kelompok kami terhadap PrioQ yang built-in dari C# adalah proses enqueue dari si PrioQ itu sendiri. Karena proses enqueue-nya itu terjadi secara random untuk prioritas yang sama, sehingga untuk prioritas yang sama ketika dilakukan proses enqueue, dia tidak dipetakan kepada posisi terakhir dari prioritas tersebut, namun bisa saja di paling depan ataupun di tengah atau di mana saja, sehingga kami membutuhkan PrioQ yang melakukan proses enqueue sesuai yang kami perlukan. Jadi di sini kami membuat PrioQ yang merupakan kelas generik. Di sini kelas generik sehingga elemen yang dimiliki oleh PrioQ itu bisa berbagai tipe data. Lalu kita lanjut ke DFS. Jadi di DFS ini algoritmanya itu adalah terjadi secara rekursif. Kenapa? Karena kami ingin menyimpan progres dari backtrack yang terjadi pada DFS agar backtrack dapat di track dengan mudah oleh program, sehingga digunakan DFS secara rekursif. Jadi di sini diperiksa terlebih dahulu apakah petak yang diperiksa itu out of bounds atau treasure yang dicari belum memenuhi jumlahnya yang seharusnya. Lalu jika sudah pernah dikunjungi atau petak yang tidak bisa dikunjungi yaitu X, maka dia akan langsung return. Lalu kalau dia bisa dikunjungi maka dia akan mengunjungi peta tersebut. Jadi kita akan mengincrement nodes, lalu men-set is visited menjadi true, lalu kita menambah progress, kita menambah tracknya juga. Lalu jika ditemukan treasure, maka kita akan menambahkan ke solusi. Lalu dilakukannya pemanggilan fungsi secara rekursif untuk pattern left, up, right, dan down. Lalu di sini untuk mengatasi permasalahan penyimpanan tracking. Dan di sini juga untuk mengatasi permasalahan backtrack. Untuk backtrack terakhir. Lalu untuk TSP DFS, dia juga melakukan proses DFS yang sama, namun dengan perbedaan bahwa dia akan berhenti ketika ditemukan starting point. Dan juga untuk proses DFS pada simpul pertama, yaitu pada treasure terakhir, dia akan melakukan skip karena sudah pernah diperiksa sebelumnya. Sehingga kita tidak perlu memeriksa lagi untuk petak itu. Maka dilakukan juga TSP untuk left, up, right, down.
dan juga mengatasi permasalahan penyimpanan track seperti itu. Terima kasih. Oke, halo semuanya. Jadi di sini aku bakalan jelasin singkat aja gimana cara aplikasi kami bekerja. Jadi di sini pertama-tama dia bakalan menjalankan fungsi initialize component. Initialize component itu adalah fungsi yang ada di sini. Ini basically nge-initialize elemen-elemen UI-nya, kemudian di style sesuai yang sudah kita desain. Terus habis itu ditambahin ke window-nya gitu. Ini semuanya kode yang otomatis dari Visual Studio. Nah, kemudian ketika ketika window-nya ini load, dia bakalan ini ngeset BFS sebagai nyala karena ini default. Terus habis itu yang ini teks-teks terkait solusi ini bakalan dikosongin. Nah, kemudian ketika kita sudah ngisi text box file mana yang mau di load dan kita klik load, maka yang dilakukan pertama-tama adalah bakalan mematikan semua button-button yang ada. Jadi button-button itu bisa selama proses loading. Kemudian dia bakalan menginitialize graph yang ada dari nama filenya gitu. Nah, kalau misalnya sudah dari nama file ini itu bakalan di style gitu data grid yang ada di tengah sesuai dengan isi filenya. Jadi misalnya di sini nih ya, kalau misalnya X maka bakalan di warna hitam gitu. Jadi ini buat styling dari gridnya sesuai dengan peta yang ada. Nah, kemudian kalau misalnya itu sudah, maka ini bakalan dinyalain kembali button-buttonnya. Nah, kalau misalnya ada exception kayak misalnya filenya tidak ditemukan, maka bakalan ditunjukin di sini. Bakalan ditunjukin exceptionnya apa gitu. Kemudian yang ini juga sama bakal ditunjukin kasusnya apa. Ini kasus kalau misalnya directory not found gitu. Nah, kalau di semua baik filenya berhasil load atau enggak, button-button ini bakalan kembali dinyalakan gitu. Kalau misalnya udah selesai mencoba untuk loading. Nah, kemudian selanjutnya untuk untuk men-solve maze-nya, itu kan ada button visualize. Nah, itu nanti pertama-tama bakalan dimatiin dulu juga semua buttonnya selama proses menyelesaikan maze, itu bakalan dimatiin dulu. Kemudian di reset warnanya. Nah, kemudian di sini, jadi kita kan udah dapat grafnya tadi kan, graf yang dibuat dari teks yang di load. Nah, itu bakalan dipanggil metode solve dengan apakah dia pakai DFS atau BFS, kemudian apakah dia pakai TSP atau tidak gitu. Kemudian dihasilkan solution. Nah, dari solution ini kita bakal dapat semua yang perlu ditunjukkan. Jadi kayak rutenya ada di sini. Kemudian ya ini rutenya ada di sini. Kemudian kita pasang gitu rute yang udah didapetin di dalam text box yang terkait gitu. Nah, setelah itu berapa nodes, berapa step, berapa execution time juga ditaruh. Kemudian di sini kita bisa lihat jadi rutenya ini solution path itu si rutenya ya. Nah, rute apa yang didapat dari solve itu lewat mana aja. Nah, itu nanti bakalan dipakai di sini. Jadi bakalan di set ke warna hijau gitu. Nah, di gridnya, jadi kelihatan path-nya lewat mana gitu. Nah, setelah itu kita balik enable button-button yang ada dulu. Nah, kalau misalnya ada exception juga bakalan ditunjukin errornya apa di sini. Kemudian dibalik di enable lagi button-buttonnya sama kayak kalau misalnya berhasil gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita mau memvisualize gitu ya, mau melihat progres DFS, BFS atau TSP-nya gitu, itu kita ada di sini. Jadi button for click itu yang jadi kalau kita pilih show progress. Nah, di show progress ini kita kita reset dulu semuanya gitu ya. Kemudian kita solve maze-nya, tapi kali ini informasi-informasi yang ada di sini itu ada ini juga ini hampir sama kayak visualize tadi. Cuma kita itu bakalan gambar ulang gitu gridnya tiap kali ada langkah gitu. Jadi kalau kita lihat di sini kita itu initialize count visit dulu. Jadi tiap node itu dikunjungi berapa kali, kita set ke 0 dulu. Kemudian visual progress ada di sini. Nah, ini yang paling penting itu ada di sini. Jadi thread.sleep itu bakalan delay gitu jalannya step-stepnya gitu sesuai nilai yang kita kasih di slider delay step sebelum kita tekan tombol show progress gitu. Nah, jadi gitu. Kalau misalnya kalau misalnya salah satu sel itu udah di-visit beberapa kali, maka dia bakalan digelapin gitu. Kita bisa lihat di sini ya. Dia bakal ngeliat count visit-nya, terus ini juga sama. Kalau bakalan di-increment count visit-nya gitu. Nah, kemudian ini juga sama ya. Ini kalau misalnya udah selesai show progress, maka dia bakalan reset. Dia bakalan ngelakuin hal yang kurang lebih sama kayak sebelumnya. Jadi ini solution path-nya itu bakalan diwarnain hijau, terus habis itu treasure-nya bakalan di-set balik, starting point-nya di-set balik juga gitu. Kemudian button-nya di re-enable. Nah, sama halnya kalau misalnya ada failure, ada exception ketika nge-solve juga bakalan tetap di-enable, cuma yang ditunjukin bakalan ada message box gitu. Nah, jadi itu secara singkat gimana cara program kita berjalan. Terima kasih. Recording in progress. Oke. Oke, jadi kita mulai in 3, 2, 1. Oke, ya, jadi pertama-tama dalam program ini kita masukkan nama file berisi peta yang sudah kita letakkan di dalam directory test dari proyeknya. Jadi dalam kasus ini kita coba dulu dengan sampel, misalnya sampel 0.txt. Nah,
kalau kita masukkan sampel 0.txt ini kemudian menekan load, maka kita akan mendapatkan pesan error. Kenapa? Karena program kami menghandle kasus ketika file tidak ditemukan. Begitupun kalau misalnya kita coba mencari sampel 1.txt, itu juga akan dimunculkan pesan error, yaitu karakter di dalam file sampel 1.txt tersebut tidak sesuai dengan peta. Nah, selain validasi tersebut, ya itu yang bisa dilihat sampel 1.txt itu seperti ini. Tampilannya jadi jelas tidak sesuai dengan format yang ada. Nah, kemudian selain validasi tersebut juga ada validasi untuk kalau misalnya tidak ada start, tidak ada treasure, atau bahkan kalau ada lebih dari satu buah posisi start gitu. Nah, untuk ketiga kasus ini itu ada pada sampel 9, 10, dan 11, tapi tidak ditunjukkan di sini karena alasan durasi. Nah, kalau misalnya kita melakukan load untuk sampel yang valid, maka kita akan ditampilkan mapnya di sini. Jadi misalkan kita mulai dengan sampel 6.txt, sampel 5.txt. Nah, maka kemudian kita pencet load untuk melakukan loading dari petanya. Nah, di sini peta yang ditampilkan sudah sama dengan yang sebelumnya ditampilkan, jadi sama saja. Tapi di sini dapat kita lihat bahwa petanya telah ditampilkan. Nah, begitu peta sudah ditampilkan, file sudah di-load, kita bisa mulai untuk melakukan pencarian. Untuk melakukan pencarian, opsi-opsi yang ada itu ada di kotak yang di tengah. Di sini kita bisa memilih apakah kita ingin BFS, DFS, dan apakah pencarian tersebut dilakukan dengan TSP. Nah, kalau misalnya kita memilih tombol solve, maka program akan langsung menampilkan rute yang ditemukannya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa dengan BFS tanpa TSP, maka rutenya adalah seperti ini, di-highlight dengan hijau. Nah, kalau misalnya kita ingin untuk melihat progres atau melihat bagaimana program traverse graph-nya untuk menghasilkan rute tersebut, kita bisa menekan tombol show progress. Nah, dengan menekan tombol show progress ini akan ditampilkan rute bagaimana program melakukan traversal dari peta ini sehingga dihasilkan rute yang ini begitu. Nah, untuk show progress, sebelum kita menekan tombol show progress, kita bisa mengatur seberapa cepat atau lambat progres ini ingin ditampilkan, yaitu dengan mengontrol berapa durasi delay antara step yang diambil oleh programnya. Dalam kasus tadi, kami mengambil 250 milisecond. Tapi kami juga memberikan opsi untuk meningkatkan delay step ini menjadi 2 detik. Jika misalnya ingin melihat secara lambat. Jadi di sini kita bisa lihat ketika kita punya show progress dan konfigurasinya adalah 2 detik, program berjalan dengan jauh lebih lambat daripada sebelumnya. Begitu. Nah, untuk hasil dari hasil dari pencarian itu akan ditampilkan di pojok kanan atas. Jadi di pojok kanan atas, ketika kita menekan tombol solve maupun show progress, maka akan ditampilkan berapa langkahnya, berapa waktu eksekusinya, dan berapa node yang dikunjungi. Dan juga di bagian bawah akan ditunjukkan rute yang ditemukan oleh program. Jadi dalam kasus ini ada L, U, LL, dan seterusnya. Dan ini rute ini itu adalah representasi dari rute yang hijau ini. Hanya dituliskan dalam teks. Begitu. Oke, terima kasih Fatih untuk penjelasannya. Mungkin selanjutnya akan diambil oleh Fahri untuk penjelasan bagian dari BFS-nya ya. Jadi untuk BFS-nya itu kita memakai skema dengan priority queue, di mana elemen dari priority queue itu adalah setiap koordinat yang ada di peta dan priority-nya adalah berapa banyak koordinat tersebut sudah divisit oleh algoritma. Ketika dia itu jarang divisit atau sedikit count visited-nya, maka dia akan menjadi prioritas dari queue-nya tersebut. Lalu hal yang mungkin sedikit berbeda dari BFS pada umumnya, di BFS ini kita memakai skema riset, di mana pada setiap penemuan treasure akan dimulai BFS ulang gitu. Sebuah BFS ulang dengan stack yang mengulang, namun hal yang tetap disimpan itu adalah count visited-nya.
Jadi sehingga BFS kami itu nggak mengecek tile yang sebelumnya sudah pernah divisit hingga sampai udah mentok gitu. Jadi kalau udah mentok, dia baru bakal mencoba mencari ke arah atau jalan yang lain. Di sini bisa dilihat untuk progres BFS yang di map ini yang tadi sudah pernah ditunjukkan. Di sini dia bakal dengan skema LWRD, dia bakal mencari secara breadth dulu, secara meluas dulu. Nah, di sini karena dia udah mendapat treasure, dia akan mereset BFS-nya mulai serupa dia itu start itu dari sini, seakan-akan dia start itu dari sini. Jadi bagian dari sini itu dia itu udah nggak dihidupkan lagi nodes-nya. Dia bakal memulai dan dia itu akan bergerak ke arah kiri karena bagian kanannya itu udah semuanya itu udah dia visit lah istilahnya. Jadi nggak bisa menyebar ke arah kanan. Dia akan menyebar ke arah kiri terlebih dahulu dan baru akan sampai ke treasure. Nah, ketika sudah semua treasure didapatkan, dia baru akan mengenerate satu route yang valid. Untuk jika TSP dinyalakan, maka kira-kira lumayan mirip. Cuman ketika treasure yang terakhir sudah didapatkan, BFS akan mencari start kembali ya, mencari jalan pulang kembali. Nah, mencari jalan pulangnya sama seperti ketika sebuah treasure baru ditemukan, yaitu dengan mereset skema BFS dari awal dan menghindari jalan yang sebelumnya pernah divisited. Nah, ini ketika kejadian satu sudah mentok, maka dia baru bisa menghidupkan nodes yang sebelumnya lagi. Nah, di sini kita bakal balik. Mungkin segitu saja untuk penjelasan dari BFS. Untuk selanjutnya ada Michael untuk menjelaskan tentang BFS ya. Oke, perkenalkan namaku Michael. Jadi di sini aku bakal ngejelasin algoritma dari DFS yang diimplementasikan pada aplikasi Treasure Hunt Solver ini. Jadi mungkin tadi ada sedikit ralat dari perkataan Fahri, kita tuh di BFS itu pakai queue ya, bukan stack. Dan di DFS ini kita itu juga tidak pakai struktur data stack karena kami memanfaatkan fungsi rekursif, di mana dia akan otomatis backtrack untuk menyimpan progres dan mencatatnya juga gitu. Sehingga di sini kami lebih memanfaatkan dari rekursif tersebut. Oke, jadi untuk di DFS ini prioritasnya masih sama seperti BFS, yaitu LURD. Jadi di sini bisa di show progress. Mungkin untuk yang DFS, jadi dia karena dia mengutamakan kiri, jadi dia akan bergerak ke kiri terus sampai dia mentok, lalu dia naik ke atas karena dia sudah tidak bisa ke kiri, dan dia akan memprioritaskan ke atas sampai dia menemukan treasure. Lalu karena ke kiri dan ke bawah juga udah nggak bisa mentok, maka dia akan ke kanan. Karena kalau ke atas itu dia out of bounds. Nah, di sini dia juga udah mentok, maka dia terpaksa harus ke bawah. Sampai akhirnya dia sudah tidak bisa kemana-mana lagi, dan dia akan melakukan backtracking. Nah, di sini, karena kami memakai algoritma rekursif, jadi kami bisa menyimpan progres dari backtracknya ini, sehingga kami bisa menvisualisasikannya juga dengan baik. Dan juga kami bisa menyimpan rutenya. Lalu di sini dilanjutkan juga proses DFS-nya dengan ke kanan dan ke bawah karena yang ke kiri sudah dieksplor. Lalu dia melakukan backtrack sampai ke treasure terakhir ditemukan. Lalu karena ini toggle TSP-nya dinyalakan, dia akan melakukan DFS ulang dari posisi terakhir treasure tersebut sampai dia menemukan starting point kembali. Nah, di sini tadi bisa dilihat bahwa untuk oke. Sorry, mungkin tadi ada kendala teknis, sepertinya di layar aku nge-lag. Jadi intinya tadi dia memprioritaskan ke kiri sampai dia mentok, lalu ke atas, ke kanan, dan ke bawah. Seperti itu sampai dia kembali ke posisi starting point. Oke, mungkin dari DFS segitu aja. Mohon maaf bila ada salah perkataan dari kami. Sekian dari demonstrasi program kami. Terima kasih. Recording stopped.